Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum usai pandemi COVID-19, tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka di Indonesia. Tahun ini sungguh diawali dengan kondisi yang kian berat. Saat pandemi belum memperlihatkan tren mereda bahkan naik, umat kembali harus berjibaku dengan datangnya bencana yang silih berganti, bak hujan deras tiada henti. Mulai dari kecelakaan pesawat terbang, tanah longsor, banjir, gempa bumi, hingga meletusnya gunung berapi. Kalau merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari 1 Januari hingga 13 Desember 2020, terjadi 2.800 bencana kejadian. Dan secara umum tren kejadian bencana terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya hidrometeorologi. Sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan mengatakan, selain faktor cuaca dan iklim, penebangan hutan ikut berkontribusi pada bencana banjir dan longsor. Juga karena lahan dan hutan diubah menjadi tambang atau perkebunan kelapa sawit. Dan Indonesia pun telah kehilangan jutaan hektar hutan. Data Global Forest Watch menunjukkan Indonesia kehilangan 324.000 hektar hutan primer, setara dengan 187 megaton emisi karbon dioksida pada 2019. Data tersebut juga menyebutkan total lahan hutan primer yang hilang di Indonesia sebanyak 9,4 juta hektar dalam periode 2001 hingga 2019. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono juga menjelaskan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan sudah rusak dengan daya tampung dan daya lingkungan yang tidak memadai. Hal ini didukung dengan data laporan 2020 yang mencatat terdapat 814 lubang tambang di Provinsi Kalimantan Selatan milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Sumber lokadata.id. Inilah kami Aliansi Pengusaha Muslim As-Salim hadir dalam As-Salim Care Peduli Ummah dalam pantauan penanganan korban banjir di Kalimantan Selatan dengan tajuk apakah pangkal masalah dan bagaimana solusi penyikapan secara Islam. Dan alhamdulillah As-Salim Care Peduli Ummah sudah menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan melalui ISN, Islam Selamatkan Negeri. Kami juga pastikan langsung bantuan ini tepat sasaran. Terima kasih Islam Selamatkan Negeri. Alhamdulillah di sini saya telah hadir bersama saya, yaitu dua orang yang luar biasa, dua orang yang kemudian akan menginspirasi, memberikan fakta dan memberikan solusi. Pertama kita sapa di sini ada Ustadz Erwin Fauzana. Ustadz Erwin Fauzana ini sebagai koordinator ISN, Islam Selamatkan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwin Fauzana. Waalaikumsalam. Ustadz Erwin Fauzana. Ya, assalamualaikum. Jelas ya suaranya ya. Alhamdulillah. Kaifa kabar antum di sana, sehat ya? Insya Allah masih semangat ini bersama teman-teman tim relawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Salam dari kami sama teman-teman. Masya Allah. Iya. Baik Bung Erwin, Ustadz Erwin Fauzana, mohon maaf kita hanya bisa menyaksikan via Zoom meeting. Semoga dengan pembahasan ini hisab kita diringankan oleh Allah kelak dan semoga amal pahala jariah bersama antum dan teman-teman di sana. Amin. Allahumma amin. Iya, Ustadz Erwin menjawab penasaran yang luar biasa ya bagi pemirsa nantinya bahwa 6 hari yang lalu itu banjir masih menggenangi jalur utama ya, bahkan masih tinggi ya sehingga menyebabkan kemacetan. Bagaimana Ustadz Erwin situasi banjir hingga saat ini, hingga siang ini, Ustadz Erwin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Secara singkat, pertama kami ingin sampaikan bahwa tim ISN Kalsel itu memiliki 4 posko utama di Kalimantan Selatan.
Kenapa harus ada 4 posko utama? Karena memang wilayah terdampak di Kalimantan Selatan itu 11 kabupaten dari 13 total kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. 4 posko utama itu kita posisikan, ada 1 di hulu, kemudian ada 2 di bagian tengah yang terdampak, kemudian di hilir 1 lagi sebagai posko untuk backup di daerah hilir. Ya, bisa kami informasikan secara umum kondisi hari ini sudah mulai surut di beberapa kabupaten kota, terutama di daerah tengah ya, di bagian hulu dan tengah sebenarnya. Nah, untuk yang di daerah hilir, sebagaimana yang kita saksikan hari ini di daerah Marabahan, ini daerah hilir ini. Nah, daerah hilir, di sini kita bisa definisikan bahwa air yang masuk ke sini ini masih tinggi genangannya, dan jenis air yang sampai di sini ini sangat terdefinisi bahwa ini air hujan, bukan air sungai, bukan. Karena air sungai di Kalimantan itu khas. Kita bisa definisikan. Kalau ini air hujan, ini murni air hujan. Secara umum untuk transportasi di daerah tengah, daerah yang ada di daerah tengah itu sudah bisa dilalui dengan aman begitu ya. Kalau kemarin 10 hari pertama itu daerah jalan protokol saja itu kondisinya kesulitan. Namun untuk hari ini sudah alhamdulillah sudah lancar gitu ya. Namun untuk yang kondisi hilir kita bisa lihat di sini ini masih terganggu sekali untuk transportasi. Demikian, Seth. Baik, Masya Allah, Ustaz Erwin. Nah, kemudian upaya apa nih yang dilakukan pemerintah daerah perihal distribusi penyaluran agar merata sampai kepada warga? Upaya apa? Juga pengungsian itu seperti apa gitu? Pengungsian terhadap warga yang diupayakan pemerintah daerah. Oke, ini sebenarnya keluhan ya, secara umum bahwa yang sampai ke tim relawan baik dari ISN maupun tim relawan yang lain, yaitu hampir di setiap kabupaten kota yang terdampak banjir itu peran serta aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terpusat secara nasional itu hampir dikatakan, kita tidak bisa katakan tidak ada karena memang ada gitu ya di beberapa titik, tapi sangat-sangat sedikit gitu perannya. Bahkan ada, saya tidak akan sebutkan daerahnya, tapi ada 1 kabupaten, yaitu kabupaten terbesar di Kalimantan Selatan, itu penanganan bencananya sangat mengecewakan. Gitu ya. Kami bisa katakan sangat mengecewakan karena sampai koordinasi di tingkat provinsi saja mereka tidak punya data sebenarnya berapa warga yang terdampak, korban seperti apa, kemudian bangunan dan sebagainya, mereka tidak punya datanya. Dan di lapangan memang faktanya kita lihat di tim relawan kita tidak menemukan gitu ya. Di wilayah mereka sendiri, mereka membangun posko atas nama mereka itu tidak terlihat gitu. Itu sudah masuk hari ke-6, itu tidak terlihat gitu. Jadi umumnya yang bergerak di lapangan ini hari ini semua tim dari swadaya masyarakat sebenarnya. Jadi untuk yang lembaga pemerintah malah sangat-sangat minim sebenarnya. Kita bisa katakan itu karena fakta di lapangan berbicara seperti itu. Demikian. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kejadian ini itu dilupakan oleh mereka para penguasa ya, Ustaz Erwin ya. Jangan sampai mereka dilupakan karena hiruk pikuk yang ada dan kejadian yang apa namanya yang terjadi saat ini. Baik, ini pertanyaan terakhir, Ustaz Erwin. Ya, ada yang ingin sampaikan lagi, Ustaz? Sebenarnya begini, saya masih terkait yang tadi ya pertanyaan itu, karena satu sisi memang kondisinya kita baru pasca pilkada, sehingga memang kondisi kekosongan kepemimpinan sebenarnya. Ya, sehingga para gubernur yang sudah demisioner atau kepala daerah lain, bupati maupun wali kota yang demisioner, ini merasa tidak punya kewenangan untuk mengambil alih kondisi ini sebenarnya. Sepertinya seperti itu gitu loh. Sehingga memang geraknya agak terbatas. Demikian. Dan pada akhirnya beban dan tugas itu diambil alih oleh masyarakat ya, Ustaz Erwin ya. Betul. Yang sejatinya tanggung jawab pemerintah ini malah jadi beralih gitu kepada masyarakat kan. Ya, semoga Allah segerakan untuk mengangkat musibah ini. Amin. Pertanyaan terakhir, Ustaz Erwin. Amin. Ini kalau saya lihat kemudian arahnya adalah dari hulu ke hilir. Benar begitu ya, Ustaz Erwin ya? Dari hulu ke hilir. Betul. Mungkin penyebabnya nanti dari daerah hulu mengalir ke hilir. Nah, penyebab banjir ini
apakah kemudian pemerintah daerah ini sadar? Apakah pemerintah daerah ini juga mengakui bahwa penyebab banjir ini bukan karena semata curah hujan yang ekstrim dan bukan juga salah hutan yang tidak kuat menampung. Nah, apakah kemudian pemerintah sadar hal ini dan bagaimana kemudian Ustadz Erwin dari Islam Selamatkan Negeri menyingkapi hal ini bahwa fakta adanya kerusakan lingkungan yang luar biasa di Kalimantan Selatan? Baik, di awal kami sampaikan bahwa posko kita ada di 4 titik, salah satunya di daerah hulu. Nah, laporan tim kita di hulu itu mengatakan bahwa air yang terjadi di sana, air banjir yang di sana adalah merupakan banjir bandang, ya, bercampur lumpur. Ini sudah mendefinisikan itu bahwa apa yang terjadi di sana, artinya air di sana itu adalah air yang gagal diserap oleh daerah di dataran tinggi, gitu. Nah, berbeda dengan kondisi di selatan, di hilir, bahwa airnya berbeda gitu, airnya bersih, jernih gitu. Kan ini memberikan gambaran yang berbeda, bahwa fakta dari air di atas yang di hulu ini mengalir ke bawah gitu. Nah, bahwa ada upaya untuk menutupi situasi yang sebenarnya terjadi, itu menurut kita sah-sah saja ya. Bahwa ada upaya untuk mencari kambing hitam yang lain itu biasa saja. Ya, mereka boleh, artinya pemerintah bolehlah berargumentasi apapun, namun di lapangan tidak bisa dibohongi gitu, bahwa daerah yang paling terdampak kerusakannya itu kalau dari daya rusaknya itu maka daerah-daerah hulu, karena langsung menerima arus besar begitu ya, arus air yang besar dan kuat, deras gitu ya, sehingga daya rusaknya itu memang sangat dahsyat gitu untuk di daerah hulu, tapi untuk yang daerah hilir aman gitu. Nah, itu adalah satu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi sebenarnya. Jadi kalau mereka berargumentasi bahwa ini karena curah hujan, kemudian air sungai meluap, kita bisa katakan bahwa pasang sungai itu belum masanya kemarin. Pasang sungai itu baru masuk mulai malam ini, karena masuk masa purnama itu malam ini. Sehingga kemarin itu belum, itu justru malah masih posisi surut sebenarnya. Sehingga dari sisi pasang air sebenarnya kurang tepat. Nah, dari sisi air hujan, curah hujan memang meningkat ya, 300 mm lebih gitu pada saat kejadian. Dan kejadian curah hujan yang meningkat itu memang merata di seluruh Kalimantan Selatan sebelah barat dari Pegunungan Meratus. Itu memang gitu, ada tambahan di situ. Namun yang paling menjadi penyebab adalah daya tampung atau daya serap dari hutan-hutan di daerah hulu itu sudah berkurang drastis gitu, sehingga air yang datang dari hulu itu otomatis langsung turun tanpa ada proses penyerapan. Itu yang terjadi. Kalau ada argumentasi untuk menutupi ya itu sah-sah saja, nggak mungkin ya orang bersalah kan mengaku, kan nggak begitu ya, tapi ya itulah kondisinya begitu. Demikian, Head. Ini Baik, gini, mohon izin kami jalan. Kalau memang mau dilanjut, nanti kami lanjut di mobil gitu. Nanti sambil melihat situasi di lokasi ya. Kami sambil jalan, mohon izin. Statement terakhir, Okay. Ustadz Erwin. Jadi bisa dikatakan yang dijelaskan tadi, ya, yang dijelaskan tadi adalah bisa dikatakan ulah dari segelintir oligarki, ya, suatu oligarki yang kemudian merompak, bisa dikatakan merompak atau menyabotase kekayaan hutan yang ada di Kalimantan Selatan. Bisa mungkin begitu ya, Ustadz Erwin? Betul, masyarakat sudah paham betul ya kondisinya. Masyarakat Kalimantan Selatan sudah paham betul apa yang terjadi, kerusakan di Kalimantan Selatan sudah paham. Masyarakat secara umum sudah memahami itu. Jadi kalau dipertanyakan ke masyarakat Kalimantan Selatan, mereka akan menjawab hal yang sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Hanya saja memang karena masyarakat kecil gitu, mereka mampu apa gitu kan untuk melawan kerusakan ini, tidak ada daya gitu. Sehingga memang begini kondisinya adalah saya pikir yang paling krusial bagaimana tata kelola ke depannya ini harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan segelintir tadi, oligarki, kekuasaan tadi gitu ya. Mungkin itu. Iya, Barakallah Ustadz Erwin. Ya, salam hormat kami kepada antum dan tim di sana. Semoga Allah melindungi, menjaga kesehatan antum dan tim. Semoga juga keluarga yang ditinggal ikhlas atas pahala-pahala yang telah antum ciptakan bersama tim.
Baik, kami akan Amin, beralih amin. kepada Bung Pujo Nugroho, Ustaz Erwin. Jazakallah khairan Siap, katsir siap, siap. atas segala waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bung Pujo Nugroho, masihkah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Pujo Nugroho adalah sebagai pemerhati sosial ya dan bencana As-Salim Care Peduli Ummah. Juga beliaunya ini aktif di konsultan lingkungan, jadi pemerhati lingkungan juga, luar biasa. Ya, Bung Pujo menyimak tadi beberapa penjelasan dari Bung Erwin dari Islam Selamatkan Negeri. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Begini, Bung Pujo, selain kemudian soal upaya penyaluran bantuan, ya, ternyata pemicu banjir di Kalimantan Selatan ini juga menjadi sorotan. Bukan hanya saja sorotan lokal, bahkan mata dunia pun menuju kepada hal ini, ya, menuju kepada pemicu banjir. Nah, kemudian bagaimana penyingkapan, ya, terutama pandangan, kemudian pangkal penyebab apa nih dari peristiwa banjir ini ketika dilihat dari perspektif Islami, Bung Pujo. Silakan. Oke, agak panjang. Ya, Pertama kita menyampaikan belasungkawa keprihatinan atas musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan teman-teman kaum muslimin yang tertimpa bencana musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti yang lebih baik. Baik terkait sebab, nah ini kalau secara kita sebagai muslim tentu kita cari ya secara agama seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah zahar, telah nampak jelas ya kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aydin nas. Karena ulah manusia, karena perbuatan tangan manusia. Nah, kalau di dalam tafsir ya dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di kitab Al-Wajiz bahwa bima kasabat aydin nas ini karena perbuatan tangan manusia ini itu memang beragam disebutkan dari perkara memang merusak aktivitas merusak lingkungan sampai juga beliau mengutip karena perbuatan maksiat pada umumnya. Nah, jadi ini memang kalau kita mau mengambil pelajaran, kita ambillah kata terakhir dari surah Ar-Rum ini di 41, 42 ya disebutkan di situ la'allahum yarji'un agar mereka ini kembali. Jadi kembali kepada apa? Kepada Islam itu sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa memang kemaksiatan terjadi, bahkan di tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan, beliau mengutip ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa satu hukum hudud yang diberlakukan itu lebih baik dibandingkan hujan selama 40 hari dalam masa kemarau. Jadi luar biasa satu hukum had. Artinya apa? Satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan keberkahan dan mencegah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini evaluasi kita yang dan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang kedua, ini tadi sudah banyak juga disinggung oleh Ustaz Erwin bahwa kerusakan-kerusakan alam ini memang terjadi di sana. Yang disebutkan bahwa di daerah aliran Sungai Barito itu mengalami penurunan hutan itu sebanyak 55% dari tahun 90 sampai tahun 2020. Kemudian terjadi alih fungsi di sana di mana menurut Jatan bahwa ada 70% dari wilayah Kalsel itu sendiri, 50% itu menjadi tambang batu bara, menjadi wilayah tambang, dan wilayah perkebunan sawit 20% ini menjadi industri kehutanan dari HTI, HPH, dan lain-lain. Jadi
ini memang mengakibatkan bencana yang kita lihat saat ini ya. Jadi kita tidak pungkiri bahwa disebutkan di sana ada curah hujan selama 10 hari yang sangat intens. Kemudian juga kondisi alam sudah jauh berubah hingga terjadilah banjir yang saat ini terjadi. Kurang lebih seperti itu ya. Namun kita lihat, kita bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Gitu. Jadi tidak semata-mata bahwa ini terjadi alih fungsi hutan, bahwa pengurangan hutan dan lain-lain. Kurang lebih demikian, Bung Abi. Ya, baik, Bung Pujo. Terima kasih atas penjelasannya, pandangan dari pangkal dari perspektif Islami. Ya, ini saya akan memflorkan jadi pernyataan dari Walhi, Bung Pujo. Jadi Walhi ini menyatakan bahwa perlunya mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang. Apakah perlu sejauh itukah, Bung Pujo? Dan juga bagaimana tentang penegakan hukum, ya? Setelah Walhi tadi mengatakan perlu nih mengevaluasi pemberian izin tambang, juga penegakan hukumnya perlu ditegakkan. Nah, bagaimana nih Bung Pujo melihat hal ini? Ya, ketika Walhi menginginkan seperti itu, namun tadi segelintir ulah oligarki yang tentunya berada di bawah bayang-bayang ranah kekuasaan yang juga mempunyai aturan hukum juga di situ. Bagaimana, Bung Pujo? Oke, sebenarnya ini bagus, jadi evaluasi yang bagus oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai balance ya kepada pemerintah. Namun kalau menurut saya pribadi ini normatif saja, sekedar mohon maaf ini normatif. Dan kalau kita lihat apakah pemerintah akan memenuhinya, nampaknya sulit. Gitu. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa ini hanya solusi seperti ini, selain solusi yang sulit untuk diwujudkan, ini juga dia hanya bagian permukaan saja. Mengapa sulit diwujudkan dan mengapa saya sebut bahwa ini hanya permukaan saja? Karena memang ini tidak solusi yang bukan sampai pada pangkal. Kalau kita lihat mengapa kerusakan-kerusakan terjadi, ini adalah karena aktivitas penguasaan sumber daya alam, eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Oke, jadi ini karena sistem yang berlaku di negara kita ya, bahwa negara kita seperti yang kita lihat dengan jelas, negara kita menjalankan sistem kapitalisme, di mana sumber daya alam ini dikuasai oleh swasta-swasta, karena memang demikianlah pilar-pilar kapitalisme ya. Ada privat kepemilikan ya, kepemilikan pribadi dan swasta. Kemudian ada individualisme, yang ketiga ada invisible hand. Invisible hand ini adalah tangan yang mendistribusikan kekayaan, di mana kekayaan tersebut pada awalnya dikuasai oleh segelintir orang tersebut. Merasa memiliki secara pribadi terhadap lahan areal hutan yang sedemikian besar, dan demikianlah yang terjadi. Kerusakan demi kerusakan kita saksikan. Nah, kalau sepanjang sistem ini masih berlaku, masih dianut oleh negara ini, maka kita tidak akan pernah menyaksikan usaha yang keras terhadap evaluasi menghentikan kerusakan-kerusakan alam yang ada. Kita saksikan saat ini di Kalimantan Selatan. Kemudian bagaimana pengerukan-pengerukan terjadi di daerah-daerah yang lain, di Papua dan lainnya. Ini semuanya menunjukkan bahwa sistem kapitalisme ini dengan pilar kepemilikan private ini yang menyebabkan kerusakan yang ada. Demikian. Ya, baik Bung Pujo. Kemudian perlukah pemerintah mengaudit atau meninjau ulang tentang penggunaan lahan di Kalimantan Selatan? Karena sekali lagi, hal ini kemudian seolah-olah seolah-olah bukan direstui, tapi kemudian adanya undang-undang yang sebelumnya kemudian disahkan
seperti halnya Undang-Undang Minerba dan puncaknya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, perlukah kemudian peninjauan ulang ya, mengaudit, padahal secara adanya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law yang sekiranya juga menjadi asbab gitu ya, para segelintir kekuasaan sangat berani gitu. Silakan Bung Pujo. Oke. Kalau meninjau ulang pasti wajib ya, karena dampaknya sedemikian destruktif. Ini memang harus dilakukan peninjauan ulang. Cuman seperti saya bilang tadi bahwa apakah ini memang mampu terwujud evaluasi ini dalam konteks sistem di negara kita, nampaknya sulit begitu. Nah, mengapa? Karena memang seperti yang tercermin di berbagai undang-undang yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, di mana kita negara membuka pintu selebar-lebarnya terhadap investasi, termasuk penyederhanaan di dalam perizinan-perizinan, termasuk di dalam hal ini adalah terkait lingkungan, yang mana cukup banyak sekali aktivis lembaga-lembaga yang concern terhadap lingkungan memberikan kritik, tapi undang-undang ini sudah disahkan. Nah, jadi secara frame, secara konstruksi negara kita, evaluasi ini nampaknya akan sulit dilakukan karena memang alurnya demikian begitu. Jadi sumber daya alam memang dieksploitasi menjadi di sana, kemudian diharapkan perputaran ekonomi terjadi. Nah, sudut pandang demikianlah yang kemudian menyebabkan siklus hal yang demikian selalu terulang gitu. Ada beberapa segelintir korporat besar, pengusaha-pengusaha konglomerat ya, yang menguasai sumber daya alam yang begitu besar, kemudian mereka memiliki hak atas pengelolaan lahan-lahan tersebut, dan ini dilegalkan secara undang-undang. Jadi kalau secara undang-undang, secara sistem yang ada, ini memang mestinya demikian gitu. Baik, Bung Pujo. Jadi seolah ini all complicated ya, dalam artian hukumnya sudah ada, tapi kemudian untuk menegakkan itu ternyata ada pola pandang dan pikir serta menyebabkan tindakan yang salah gitu ya, daripada pengayom rakyat. Ya, pangkalnya seperti itu. Pangkalnya seperti itu. Baik, Bung Pujo, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir. Setelah tadi kemudian dijelaskan tentang pangkal, asbab musabab secara perspektif Islam, kami juga merindukan solusi nyata. Bahkan jangankan solusi nyata, opininya pun kita rindukan nih. Ya, bagaimana solusi Islam akan hal ini? Ya, silakan, Bung Pujo. Baik, solusinya dibagi dua. Yang pertama memang korban-korban banjir ini memang harus segera ditangani. Kita saksikan ada jalur transportasi ya, Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, juga di dalam antar kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini juga terputus. Nah, ini kita lihat juga dari 13 kabupaten kota di sana, 10 sampai 11 kabupaten terendam. Jadi ini mau mengungsi kemana? Terus di sana juga lahan-lahan pertanian rusak semua. Jadi ke depan tidak lama juga nanti akan terjadi krisis pangan di sana. Nah, ini yang harus segera ditangani. Kita juga tadi dengarkan bersama bagaimana mestinya peran pemerintah pusat dan daerah harus segera action di lapangan. Nah, ini solusi yang pertama harus segera dipikirkan. Yang kedua, ini memang harus lari sampai ke puncaknya, sampai ke pangkalnya ya, mengapa kerusakan ini terus terjadi ya, dan begitu besar dampaknya. Dan kita lihat ke depan kalau tidak ada perubahan secara ideologis, bencana-bencana seperti ini akan terus terjadi. Nah, kalau kita lihat Islam tentu tidak membiarkan, tidak mengizinkan bencana seperti ini terjadi. Ada pertanyaan unik ya. Lalu bagaimana Islam memberlakukan alam? Apakah memang tidak
boleh disentuh sama sekali gitu, untuk menjaga alam. Nah ini tidak ya disebutkan di surah Al-Baqarah ya, bahwa Allah itu telah menyediakan langit, menyediakan bumi untuk manusia. Nah kemudian di surah Al-Mulk Allah memerintahkan kita untuk mengeksplorasi ya dari berbagai penjuru dunia, dan kemudian kita memakan, menikmati rezeki yang ada di atas permukaan bumi. Artinya apa? Artinya memang bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk dinikmati manusia. Nah, namun juga diingat bahwa di Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Artinya memang harus bumi ini dimanfaatkan sedemikian rupa, tetapi tidak boleh merusak. Disinilah peran teknologi dengan pendekatan tidak secara efektif, efisien, tidak hanya sebatas hemat dan kemudian singkat. Teknologinya pendekatannya tidak saja seperti itu, tapi pendekatannya adalah bagaimana alam tidak rusak, diambil sedemikian banyak manfaatnya, tetapi tetap berkelanjutan. Jadi dipelihara, kemudian alam itu tetap eksis, hingga mampu terus memberikan manfaat kepada umat manusia. Nah ini kita saksikan di sejarah kegemilangan Islam, kita hampir tidak pernah melihat bencana-bencana seperti ini terjadi. Memang ada bencana-bencana alam, tetapi sifatnya bukan perbuatan akibat perbuatan manusia secara langsung. Apa itu? Misalnya musim kemarau, gempa bumi. Ini adalah fenomena alam seperti biasa, berbeda dengan banjir, longsor karena hutan yang digunduli. Nah, disinilah kita lihat beriringan di dalam peradaban Islam ya, teknologi itu selalu diciptakan dalam rangka apa? Memudahkan manusia dan menjaga lingkungan. Nah, jadi Islam memandang demikian, bukan berarti alam ini tidak disentuh sama sekali, dieksplor, bahkan dieksploitasi, tetapi tetap menjaga lingkungannya, bahkan diharapkan terus subur karena kita akan terus mengambil manfaat dari alam itu sendiri. Baik, Bung Pujo Nugroho, luar biasa pemaparan dari Antum bahwa Islam ini adalah the way of life. Jadi kurang apa dari Islam gitu kan? Sudah lengkap. Islam mengatur bukan hanya tentang bagaimana manusia harus berlaku di muka bumi ini, perihal alam, tapi bahkan perihal masuk WC pun diatur ya, Bung Pujo Nugroho ya. Jadi dari betul. Ya, luar biasa. Jadi menurut Bung Pujo harus ada perubahan ideologis. Karena untuk menangkal kemaksiatan global yang terjadi gitu ya, akibat dari penerapan ideologi yang salah, yaitu ideologi sekuler dalam tata kelola sistem kapitalisme. Itu yang harus diubah ya, Bung Pujo Nugroho ya. Ya, Bung Pujo Nugroho, jazakallahu khairan katsir atas waktunya juga ya, atas pencerah, atas kemudian masukan-masukan dan penenang umat atas opini ya, yang juga semoga menjadi solusi yang akan kemudian didengarkan, yang akan kemudian diambil oleh para penguasa, para wakil rakyat untuk segera kemudian kebijakan diubah menurut sesuai apa yang telah Allah turunkan. Ya, sekali lagi jazakallahu khairan katsir Bung Pujo Nugroho. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pujo. Ya, jelaslah sudah bencana alam yang terjadi membuka mata dunia bahwa penyebabnya bukanlah karena hujan maupun hutan. Kerakusan dan keserakahan perilaku tangan-tangan bejat mencerminkan kezoliman dari sebuah kebijakan. Kezoliman sebuah sistem tata kelola yang salah dalam mengatur alam dan mengatur kehidupan alam semesta. Kesalahan negeri ini adalah dalam mengadopsi pandangan hidup atau ideologi sekuler sehingga mengundang bencana dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena ideologi kapitalis sekuler yang menghalalkan para oligarki perompak alam untuk mengeksploitasi, untuk memprivatisasi harta kepemilikan umum dengan sebebas-bebasnya.
Sahabat As-Salim Care, peduli ummah, saatnya kegelapan dan kehancuran umat ini kita selamatkan dengan sistem yang datang dari Sang Khalik, pencipta seluruh jagat raya, agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahannya di muka bumi. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ayah, Surat Al-A'raf. Dan kunci mengakhiri segala musibah haruslah dengan mencampakkan penyebabnya, yakni ideologi dan sistem kapitalisme sekularisme. Karena Islam yang agung telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ya, begitu dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan dan apa yang terlontar pada forum Zoom ini. Kami dari As-Salim Care, As-Salim Peduli Ummah, Aliansi Pengusaha Muslim Peduli Ummah, mohon undur diri. Hadirin ya Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.